Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 farmasi ya, kita ketemu lagi dengan materi di farmakologi. Ya, apa farmakologi? Farmakologi itu dari kata farma dan of ilmu dan obat. Ya, jadi farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang obat. Nah, apa yang kita bahas kali ini? Nah, kita bahas apa saja? Nah, ini ada terminologi medis. Apa lagi? Terminologi medis. Terus rute obat. Rute otomatis sama dengan bentuk sediaan ya, bentuk sediaan. Nah, terus apa lagi? Proses obat di dalam tubuh. Nah, oke. Jadi terminologis yang pertama ya ini. Kenapa? Nah, sehubungan dengan obat, kita harus tahu tentang obat. Kan tidak bisa kita gunakan semena-mena ya, langsung digunakan tanpa ada indikasi, tanpa ada penyebabnya. Ya, kenapa? Kalau nanti obat digunakan semena-mena, obat itu malah akan menjadi racun. Ya, jadi obat harus digunakan semestinya. Jadi penggunaannya, pembuangannya obat tidak bisa langsung kayak yang lain, ya, tak bisa. Jadi obat itu kita masuk dalam medis ya, kalian tahu. Jadi salah satu bidang ilmu kesehatan namanya paling penting itu adalah obat farmasi. Jadi kalian pasti nanti berhubungan dengan terminologi medis ya. Misal kalian lihat isu ini. Jadi di isu ini ada salah satu diagram berapa? Nah, di sini adalah namanya penyakitnya. Jadi kalau penyakitnya di sini, kalian harus mengerti semua tentang istilah penyakit. Nah, istilah penyakit atau medis, istilah-istilah yang berhubungan dengan obat. Biasanya bahasa Latin, ya. Nah, terus apa lagi? Kalian juga harus sering mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalnya kalau ada istilah-istilah baru, penyakit baru atau apa itu harus tahu, ya. Istilah penyakit nanti misalnya apa? Analgesik buat apa? Bisa buat nyeri, bisa buat apa, itu harus tahu. Jadi kalau dari sini, ya. Silakan semua dari sekarang dicari semua. Jadi bahasa Indonesia ini opo, bahasa Indonesia opo, penjelasannya dicari. Ya, kita perlu usaha sendiri ini. Jadi tidak bisa saya terangkan karena sangat banyak medis. Biasanya pakai kamus Dorlan ya, itu kamus Dorlan. Biasanya kalau kamus Dorlan. Nah ini pentingnya ini biaya medis. Kenapa? Kalau kita sudah berhubungan dengan kesehatan lain atau obat atau tentang dokter atau tentang analisis, itu kalau istilahnya aja nggak ngerti ya, gimana bisa kita ngasih obat yang benar ya. Itu jadi harus tahu terminologi medis, penggunaannya apa. Nah, itu nanti penyakitnya apa, nah, itu harus tepat ya, tidak boleh sembarangan ya. Oke. Terus apa lagi? Nah, rute obat ya. Jadi semua di sini obat itu pasti kan ada bentuk sediaan macam-macam ya. Misalnya bentuk sediaan apa ya, terus sistemnya apa, terus lewatnya mana. Jadi kalau rute itu kan ada namanya lokal, ada sistemik. Kalau lokal itu apa? Di
kasihkan di tempat tertentu, misalnya disuntikkan di sini, itu tidak kemana-mana, itu namanya lokal. Kalau disuntikkan terus kemana-mana, itu namanya sistemik, ya. Jadi injeksi itu ada yang lokal, ada yang sistemik, ya, macam-macam. Kalau yang lokal, injeksi apa? Subkutan. Kalau sistemik apa? Intravena. Jadi tidak semua injeksi itu sistemik semua, enggak. Lokal semua, enggak. Ya. Terus apa lagi? Ada lokal, ada salep, tetes mata, telinga. Nah, ini tidak boleh kalau sampai masuk ke sistemik. Ya, kalian tahu sering kalau zaman dulu ada namanya kosmetik, ya kosmetik itu bisa langsung putih, ya karena mengandung ginjal girum atau aksa yang biasanya di termometer itu ya, yang kayak perak cairan tapi bentuknya tetap kayak bola gitu ya, itu tidak boleh masuk ke dalam sistemik. Ya, sering terjadi kasus keracunan itu kenapa? Digunakan aksa sebagai obat kosmetik, itu akhirnya dia malah masuk ke dalam tubuh. Ya, misalnya ada luka, kalau tidak ada luka pun dia bisa tetap masuk tembus karena berat. Makanya raksa sudah tidak boleh digunakan sebagai itu, ya, sebagai kosmetik karena berbahayanya itu. Ya, paling sistemik apa saja. Nah, oral itu juga bisa sistemik, ya, oral. Tahu ya oral? Nah, oral, kalau misalnya obat cacing, ini lokal, ya. Kenapa? Dia hanya bekerja di bagian pencernaan khusus, nggak kemana-mana, nggak diserap, nggak apa-apa, nggak. Itu namanya lokal. Tapi kalau dia masuk ke dalam dicerna, misalnya paracetamol, sirup, ya. Nah ini kan dicerna, tahu panas. Kalau nggak dicerna nggak bisa tumbuh dia. Ya, itu namanya sistemik. Jadi tidak semua obat itu yang lokal ya lokal tok, enggak. Tapi ada lokal, ada yang sistemik, ada yang lokal saja, ada yang sistemik saja. Jadi kita harus bedakan. Kita harus tahu, ya. Jadi mana-mana yang misalnya bentuk sediaan apa saja. Nah ini bentuk sediaan macam-macam. Salah satunya oral, injeksi, terus apa lagi? Injeksi juga banyak, IM, IV, SC, dan lain-lain. Banyak, ya. Terus apa lagi? Ada salep atau krim, ada cairan dulu juga ada macam 3, ada cairan sempurna, larutan, ada yang oral, cairan sempurna, ada yang suspensi yang nggak larut, ada yang dari minyak-minyak namanya emulsi. Jadi macam-macam, ya. Terus apa lagi? Ada yang bentuknya patch, ditempelkan, misalnya di jantung, ya. Ya, ada yang tablet itu macam-macam. Tablet itu ada yang digunakan ditelan, ada yang dimasukkan kayak susu, ya, macam-macam, ya. Nah, itu bisa masuk oral, bisa masuk enggak, ada yang gitu tablet itu, ya. Jadi oral ini cara masuknya ya, bukan rutenya ya, rute oral. Jadi kalau bentuk sediaan oral itu banyak, bisa minuman, bisa cairan, bisa banyak sekali. Jadi kan ini bukan, maaf ya, di pet. Terus ada lagi injeksi, salep, krim, cairan, tetes, itu masuk cairan ya. Apalagi pet, ada suntik, injeksi. Kalau sekarang ada obat yang baru lagi, tahu itu
obat yang diberikan injeksi, salep, krim, cairan, pet, serbuk kapsul ya, serbuk atau puyer, kapsul, bedak, padat. Jadi ada yang padat, semi padat, ada yang bersih ya. Jadi ini kalian harus tahu farmakologi itu apa ya. Ini yang terminologi medis, rute dan bentuk sediaan. Jadi silakan nanti dilihat sendiri di ISO sudah lengkap, itu macam-macam banyak ya. Jadi ada rutenya apa, bentuk sediaannya apa, itu rutenya apa, itu harus dipahami ya. Kalau tidak paham di situ kita akan tidak tahu. Misalnya orang sakit ini keadaannya tidak, misalnya orang sakit, misalnya panas, tapi orangnya harus operasi, tidak bisa minum, berarti harus pakai apa? Bisa dikasihkan misalnya injeksi, bisa dikasihkan rektal, rute rektal, misalnya peluru atau supo yang dimasukkan lewat belakang ya, itu bisa. Jadi tidak harus selalu lewat dalam, lihat keadaan pasiennya, disesuaikan. Jadi kalau pasiennya tidak bisa minum ya jangan dipaksa minum, pasti tidak masuk ya. Terus ada yang pasiennya bisa minum, dikasihkan obat yang salep atau krim, buat apa ya. Nah misalnya kena jamur, infeksi jamurnya di daerah mana, seluruh tubuh ya, seluruh tubuh kita kasih salep atau krim, itu berarti kita harus ngelabur kabeh ya. Ngasihkan salep krim itu ke seluruh tubuhnya kan tidak efektif, gak efisien, mahal gitu ya. Kalau misalnya kita pakai yang bentuk tablet, bentuk oral, rute oral. Jadi rute oral itu langsung akan disalurkan seluruh tubuh, nggak usah kita harus salurkan ke kulit kita semua ya. Jadi harus diperhatikan, makanya keadaannya beda-beda. Kalau misalnya ada luka, cuman misalnya luka di lutut gitu ya cukup dipakai salep atau krim aja misalnya, nggak perlu harus dikasihkan tablet atau cairan ya. Kalau bayi, anak-anak dipuyer apa kalau misalnya dipuyer rasanya pahit ya dibuat aja, kita pilih yang cairan lebih enak buat mereka, aromanya juga lebih masuk, bisa membantu untuk mereka masuk ya. Oke, ini selesai ya. Kita lanjutkan untuk proses obat di dalam tubuh kita. Oke, proses obat dalam tubuh itu ada namanya 3 fase ya. Jadi ada namanya biofarmasi, ada farmakokinetik, ada farmakodinamik ya. Jadi obat kalau dia dalam tubuh apa yang terjadi. Kalau biofarmasi ini bagaimana obat itu masuknya, bagaimana obat itu mulai masuk ya, masuk kalau di sini dalam mulut ya, oral, ke oral sampai pada siap diserap. Jadi obat itu bagaimana supaya dia masuknya enak, dibentuk apa, dibentuk sirup, dibentuk pemilihan tadi rute dan penelitian itu termasuk dalam biofarmasi, supaya dia siap untuk diserap, supaya untuk siap disalurkan ke seluruh tubuh, itu namanya siap diserap, namanya biofarmasi ya. Jadi merubah, farmasi itu apa? Merubah misalnya dari paracetamol sirup, sirup kita mau bentuk yang supo, peluru bisa, itu farmasi. Jadi kita merubah itu pun itu tidak sederhana ya, banyak faktornya. Jadi tidak bisa seenaknya sendiri langsung ini menjadikan, misalnya serbuknya ini langsung dicampurkan di minyak coklat, lemak coklat langsung jadi supo, nggak bisa gitu. Harus ada di pengolahannya. Di sini jadi
seringkali ini masalah pembuatan, ya, cara pembuatan sediaan farmasinya, bentuk sediaannya. Jadi supaya siap ini bisa masuk banyak, itu gimana? Misalnya supaya dia pengennya masuk jantung saja, gimana? Obatnya harus diolah. Jadi nggak hanya disuntik terus marono sudah namanya jantung, enggak. Ya. Jadi kalau misalnya masuk jantung itu bagaimana? Kalau masuk otak bagaimana? Ya, itu beda-beda. Nah, terus lanjut ke farmakokinetik. Jadi obat ini kalau sudah masuk itu akan disebarkan kemana-mana, mengalami metabolisme menjadi apa, aktif atau enggak, atau nanti kalau sudah tidak aktif kebanyakan dibuang. Nah, itu masuk di farmakokinetik, ya. Terus farmakodinamik, nah ini namanya ada reseptor. Kalau bekerja itu harus nempel reseptor. Kayak misalnya kunci sama gemboknya. Obat ini reseptor. Harus pas. Kalau pas itu jadinya kayak gini. Nah, ini sudah bekerja. Tanpa melalui proses ini, ya obatnya tidak akan bekerja. Seringkali itu interaksi itu berhubungan dengan ini. Ya, misalnya kayak gini. Interaksi, ada obat lain yang bentuknya gini, tapi ininya kayak gini. Ini obat lain. Ini bisa menyebabkan interaksi. Interaksinya apa? Bisa meningkatkan, bisa menurunkan, ya, bisa potensiasi, meningkatkan kadar, ya. Ada yang malah menghambat, ya, anti, nah, jadi macam-macam. Ini harus kita. Jadi nanti di dalam ini ada namanya terminologi medis macam-macam, ya. Ini harus diperhatikan saat penggunaan obat, saat biofarmasinya diperhatikan. Jadi jangan sampai ininya sudah bisa masuk, tapi ternyata kunciannya nggak bisa masuk, ya kan rugi, percuma, ya. Oke. Terus fase dalam tubuh itu namanya absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Absorpsi tadi yang biofarmasi, ya. Jadi supaya obat bisa masuk ke dalam itu prosesnya apa saja, ya, mulai dari mulut, ya, mulut, terus bisa hancur, disintegrasi, larut, disolusi, baru nanti absorpsi, ya. Jadi masuk dari mulut, terus dihancurkan di dalam sini, terus masuk ke larut, terus menjadi ini ada waktunya. Jadi misalnya dari mulut ditelan nyampe ke sampai larut itu bisa ada 15 menit. Makanya ada obat yang namanya OOA, ya. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya apa masuk sini? Kurvanya akan kayak gini, ya. Nah, waktu di sini absorpsinya itu dari mana? Dari sini sampai, nah, misalnya sini, ya. Misalnya ini 0, ini 30 menit. Ini ada MEC, minimum efektif konsentrasi. Ada MTC, minimum toxic concentration. Jadi obat itu tidak boleh mencapai ini. Kalau mencapai MTC berarti bisa terjadi efek samping, ya. Jadi MEC ini, ya, obat supaya bekerja itu mana? Ini. Nah, berarti absorpsi itu dari mana? Oh, maaf, ini 30 menit. Jadi absorpsi itu di sini. Ini absorpsi.
Ya. Distribusi. Nah, dari sini obat akan distribusi baik mana-mana ya. Nah, turun. Ini namanya ekskresi. Jadi ekskresi itu dibuang. Kenapa? Obatnya mungkin menjadi aktif atau malah menjadi racun. Jadi harus dibuang ya. Jadi distribusi ini bisa ke seluruh tubuh. Misalnya mau kemana? Jantung, apa? Ginjal, liver, ya. Terutama distribusi itu juga diperhatikan ya. Jadi jantung misalnya berapa persen darah, berarti obat juga akan masuk ke situ. Kecuali obat-obat tertentu misalnya emang otak misalnya mau 100% masuk otak, ya berarti biofarmasinya harus diatur supaya apa? Bisa masuk tembus ke sawah otak. Jadi distribusi ini juga tidak pengaruh ya. Ada juga namanya ikatan obat dan protein. Nah, kalau ikatan obat dan protein itu obatnya tidak aktif ya. Jadi kalau misalnya terikat banyak di protein itu dia akan pergerakannya standar, apa namanya? Landai, nggak terlalu tinggi, rendah ya. Jadi kalau misalnya mulai turun proteinnya lepas, jadi ada keseimbangan ya, sampai jumlah tertentu misalnya tidak sampai atas di MTC karena bahaya ya. Nah, metabolisme itu apa? Obat kalau oral biasanya melewati liver. Dari liver ini biasanya akan dirubah menjadi, misalnya bisa menjadi aktif, bisa menjadi non aktif, bisa menjadi tetap. Ya, ingat obat yang aktif di ini itu adalah obat yang diabsorpsi itu bukan dalam bentuk larut saja. Ya. Yang diabsorpsi obat itu adalah larut ya. Obat aktif itu harusnya apa? Bentuknya adalah molekul utuh. Molekul utuh. Terus dia juga hanya kecil, apa namanya? Kecil. Ukuran kecil ya. Jadi obat aktif itu kalau molekulnya utuh dan ukurannya kecil ya. Salah satu ukuran kecil itu lihatnya dari apa ya, itu bisa larut ya. Jadi tidak selalu obat larut itu kecil, bisa saja larut terion menjadi positif negatif, tidak bisa masuk ya. Makanya ini gunanya metabolisme. Ini metabolisme ya. Nah, metabolisme kalau sudah mencapai set of action dilepaskan itu akan menjadi ekskresi. Ekskresi ini anunya ada dua organnya, liver dan ginjal. Ginjal itu kalau larut air, kalau liver itu larut lemak. Ya. Jadi obat-obat yang larut di liver, larut di lemak itu biasanya dilakukan di liver, diolah di liver. Kalau misalnya yang larut di air itu ikut urin ya, dikeluarkan di ginjal. Ada lagi yang nomor satu paru-paru ya, nafas. Itu misalnya alkohol. Jadi alkohol itu ekskresinya lewat nafas. Jadi kalau misalnya ada orang mabuk itu pasti di sini baunya alkohol, wangi. Ya. Oke. Dari sini kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, dibaca lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.